dan Desa mewakili dari Komite 25. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri juga telah mengambil beberapa langkah-langkah dalam upaya penanganan dan pencegahan. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, pada para narasumber, kepada pihak sekolah kami mohon dapat mengoptimalisasi kehadiran dari Bapak Ibu Dewan Guru sesuai dengan kesepakatan dan peserta kita pada hari ini. Saya hormati Bapak Kanir, DPA, Bapak Wahyu, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini tentunya sosialisasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk orang tua, untuk Dewan Guru, agar mengedukasi, untuk mengawasi anak-anak didik kita, anak-anak kita, agar tidak terjadi yang namanya, khususnya yang lagi tren-tren sekarang, pembulian di sekolah. Kami sering kesini datang bolak-balik, ada perumahan maya. Kalau dulu yang serem-serem kami berusaha. Insya Allah hari ini mulai tidak ada ya, jangan ada lagi ya. Dulu kami sering sekali main ke sini, nemu maya. Insya Allah semoga sejak tahun 2025 sudah modern, jangan terjadi lagi ya. Kami masih, kalau dulu kami masih ingat sekali, baik di Mare, di Kuala, tidak banyak yang kami sampaikan, mungkin 15-20 menit. Yang jelas mungkin kalau untuk materi ini bagi anak-anak sekalian, mereka tidak akan menjadi perhatian. Bapak Ibu sekalian, keluarga masyarakat, khususnya di DT Telagas, DT Makmur kan 2 ini, untuk tidak segan, takut atau ragu untuk melaporkan pada kami. Sekarang sudah sangat mudah. Yang pertama, kami menyediakan layanan kepolisian 110. 110 ini bisa diakses melalui telepon tidak menggunakan pulsa, gratis, 24 jam ada operator standby. Namun pesannya jangan main-main. Sering sekali kami dapatkan hanya prank, telepon kosong, padahal di saat yang sama mungkin ada masyarakat membutuhkan bantuan. Jadi kuburan ini menghalangi masyarakat lain untuk meminta bantuan. Jadi mohon sekiranya memang memerlukan bantuan urgent, silakan hubungi 110. Mungkin nanti Pak Prabowo nanti suatu saat tapi bingung apa sokoran. Bayangkan saya yang ranking 1 aja cuma seperti ini, apalagi kamu yang males-malesan. Jadi ada kata males. Anak berhadapan sama hukum dan perkawinan anak. Jadi kalau saya presentasi biasanya saya ini agak autis kan. Jadi jalan ke sana kemari bertemu dengan ibu dan bapak. Nah jadi di sini kayaknya komponen kita variatif ya. Kekerasan verbal, kekerasan fisik. Jadi di sini aman-aman aja ya. Jadi pembulian sudah nggak ada lagi, nggak ada. Karena saya lihat di kaca itu sudah ada stok bully. Sudah. Hari ini adik-adik kena ejek siapa? Pagi-pagi yang udah diejek? Ada. Ih kamu cantik loh. Nah, itu ejek nggak? Itu kamu sudah aman. 100% aman. Oke. Jadi pentingnya ini juga aman. Lalu ya, nggak apa-apa bu. Ya, itu data yang kemarin. Data sekarang 0 berarti ya.
Oke, jadi permasalahan remaja itu bisa timbul karena apa? Pengasuhan yang kurang efektif. Artinya ibu dia di sini, anak-anak bermasalah itu kenapa? Dari rumah dia sudah membawa suatu masalah. Artinya di sini kadang pengasuhan yang kurang efektif. Apalagi di sini banyak kebun. Jadi orang tua yang mungkin kerja di kebun, anaknya dibiarkan saja. Ya, artinya guru itu akan memberikan dampak atau terdampak dari anak-anak yang memang pengasuhan kurang efektif dari dulu. Yang ketiga adalah adanya fungsi komunikasi dan pendidikan yang kurang baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Artinya ketika kita pahami di sini, remaja itu adalah masa peralihan anak menuju dewasa. Jadi sebenarnya remaja itu tidak termasuk dalam definisi, tapi dia adalah masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Saya hormati komunitas sekolah, Maris ya, mewakili beberapa kampung, Pak Ustadz, anak-anak yang saya cintai. Ini saya mungkin akan titik fokus ke debat dulu itu ya. Artinya gini, artinya saya mempelajari, saya juga membaca ya di Jepang ya. Saat untuk masuk TK, anak itu tidak. Dia udah bisa BAB sendiri, dia udah bisa makan sendiri, dia bisa ke toilet sendiri. Secara akademis itu nanti di Jepang fokusnya itu melatih untuk mengucapkan permintaan maaf, melatih untuk mengucapkan terima kasih, melatih untuk hal-hal yang positif. Artinya apa? Ibu mau tanya, sudah mimpi basah? Sudah. Kalau ada yang belum, saya rujuk loh, ya. Berarti nggak normal. Sudah mimpi basah semua? Sudah ya, nggak pakai berpikir ya. Sudah mimpi basah ya. Nah, kenapa ditanyakan? Artinya ya, anak-anakku ada pelajaran biologi ya, pernah mendengar ya, bahwa perempuan ketika sudah menstruasi ya, artinya itu adalah puncak dari kematangan sistem reproduksi ya. Artinya apa? Sudah menstruasi, setiap bulan sudah keluar satu sel telur yang matang ya. Kemudian sel telur ini akan menunggu adanya sperma. Tuh yang laki-laki tadi ya, mimpi basah sudah mengeluarkan sperma ya. Ketika tidak ada sperma yang mendatangi tadi ya, kemudian sel telur tadi luruh menjadi menstruasi. Artinya ketika seorang anak perempuan, cita-cita kalian mau jadi bupati, mau jadi presiden, silahkan bercita-cita. Tetapi ya, oke ya, ya oke ya, lanjut ya, anak-anakku ya. Ketika terjadi tadi ya, kalian melakukan hubungan seksual ya. Kenapa saya katakan hubungan seksual? Karena kebanyakan perkawinan anak yang terjadi salah satunya ya, karena mereka sudah hamil Bu ya. Hamil, makanya dispensasi perkawinan di KUA juga mengalami peningkatan ya, karena tadi sudah hamil. Yang terjadi ketika kalian melakukan seks pranikah, artinya potensi untuk kehamilan menjadi tinggi. Ketika sudah hamil, yang terjadi cita-cita tadi terkubur ya, terkubur, hilang ya. Artinya apa? Karena kehamilan, di drop out dari sekolah ya, DO, putus kandas cita-cita. Yang kedua, seorang anak wanita usia berapa? 15 ya. Yang saya hormati kepada, ini Ibu belum kenal loh, dari Ketua PPAI ya. Terus juga yang saya hormati kepada Bapak Camat yang mewakili, juga yang saya hormati kepada Bapak Mukhlas Andi Wahyudi yang anggota Dewan, dan yang saya hormati dari Polres Tulang Bawang Bapak Ayu, Bapak Yun, juga semua. Saya ingin ini bukan kita anak harus begini begitu, tapi setelah ada pelonggaran, saya lihat dari kebijakan zaman Pak Jokowi itu, anak itu sekarang masa bodoh, karena di situ tidak ada penekanan anak itu harus belajar. Yang penting belum sekolah naik kelas. Nah ini saya mohon ini kepada Bapak
yang dari Pak Wahyu, Pak Ali terutama ini anggota dewan, mohon Pak, ini tolong sampaikan ke Jakarta Pak. Kalau goblok jangan dinaikkan. Karena saya pikir begini, kenapa? Anak sekarang banyak yang terjadi bullying. Kalau saya secara pribadi mengamati begini Bu, di sekolah ini paling berapa jam? 5 jam, 4 jam paling. Anak kita yang cukup ya proses dari anak menginjak dewasa yang mana tapi dalam bahasa sini adalah kekerasan, tapi tindakan untuk pembinaan. Ya. Jadi kalau saya amati dari pengaduan guru yang disampaikan oleh komite, bahwasanya Pak Nurdin, pertanyaan yang pertama yang bisa kami jawab. Yang pertanyaan pertama adalah terkait metode pembelajaran, mungkin kalau dijawab bukan karena kita semua ya, karena itu adalah pemikiran. Namun kita Pak Muklas lah, Pak Ali yang akan menjelaskan bagaimana regulasi ke atas kita akan mengusulkan seperti apa. Namun saya hanya sedikit sebagai orang tua juga, saya juga memiliki anak yang sedang dididik kami di depan ke sekolah, ada satu di swasta dan satunya di negeri. Namun kami anggap itu adalah perubahan zaman yang harus kita lewati dan lalui. Kalau SMP ini mungkin seusia saya lah orang tuanya, yang tidak tegaan sama anak, yang memberikan ruang yang lebih banyak lagi terhadap anak. Kita maunya anak kreatif, tapi di lain sisi kita sendiri berharap anak juga memiliki sifat-sifat kedisiplinan yang tinggi. Itu memang arah metode yang berbeda arah. Satu keras, satunya kita memberikan kebebasan. Mungkin kita akan masuk dewan. Kalau nanti memang mau tak latih gitu. Tak latih ini lah Bu. Trik ini nggak lama kok. Pelatihan ini akan dilakukan konsisten 3 bulan ya. Anak-anak itu akan yang tadinya di bawah normal, katakan nggak stupid ya, normal aja. Setelah kita ngadain pelatihan 3 bulan, itu nanti akan menjadi superior. Ini nyata loh. Ini nyata, ini bisa kita lakukan ya. Jangan kita sedih Pak, belum bisa membaca udah dinaikkan. Kita juga kadang saat mengajar kita bawa masalah dari rumah sebenarnya. Ada ya Bu, itu mungkin saya pribadi. Jadi kadang dari rumah sudah jalan nih, dari jalan sudah kempes ban, contoh kecil saja ya Bu, kempes ban gitu, kita nambal udah dorong sampai sekolah, ketemu anak nih yang lumayan aktif gitu. Kadang keluar Bapak sifat aslinya kita itu melotot ya, suaranya agak volume dinaikkan juga ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kami mengantisipasi diri kami sendiri sebenarnya. Jadi mohon ilmunya pada bapak-bapak dan khususnya Pak Yudi tadi. Gini, kan kita ini tidak lepas memiliki masalah. Artinya kita keluar dari rumah juga sudah membawa masalah. Di perjalanan aja kita sudah menghadapi masalah. Itu normal ya pada diri manusia. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenal kondisi mental kita. Artinya ketika kita mengenal kondisi mental kita, berarti kan kita tahu kondisi mental kita baik atau tidak baik. Ketika mental kita baik, berarti apapun yang kita hadapi Sebenarnya seharusnya baik. Tapi ketika kita membawa mental kita tidak baik, kita bisa memilah situasi mana yang kita hadapi. Artinya ibu memiliki hambatan, di sekolah memiliki hambatan. Berarti ketika kita keluar dari rumah, berarti masalahnya di rumah bisa kita tinggalkan. Bagaimana kita
bisa menghadapi situasi baru yang kita hadapi. Jadi kalau dalam teknik psikologi itu kita perlu memvalidasi emosi kita dulu. Saya berangkat sekolah ini baik atau saya berangkat sekolah tidak baik, berarti Hadirin yang kami hormati, tidak telah sampai di penghujung acara. Atas nama panitia dan pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber serta peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya selaku MC apabila selama masa acara terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam kata-kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.